Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Yohanes 14 ayat 25 hingga ayat yang ke-27. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan ibadah secara online pada pagi hari ini. Ibadah secara online pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu boleh senantiasa melingkupi setiap kita pada pagi hari ini. Amin. Pujian penghormatan kita, hormat bagi Allah Bapa. Ketiganya yang esa, haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, untuk kesekian kalinya kami boleh mengadakan ibadah secara online di rumah kami masing-masing. Kami begitu percaya dan yakin ketika kami beribadah kepada Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah ruangan kami, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Bapa, ketika kami boleh datang secara online pada pagi hari ini, Engkau yang mengetahui motivasi kami di dalam ibadah kami. Seringkali kami memiliki motivasi yang salah. Seringkali di dalam kehidupan kami seminggu ini, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang akan menolong setiap kami, Engkau yang akan menguduskan kami kembali untuk kami boleh ya Bapa menyembah Engkau, memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, hari ini kita bersama-sama memperingati hari Pentakosta, hari di mana turunnya Roh Kudus. Mari kita bersama-sama membuka hati kita kepada Tuhan, berserah penuh di hadirat Tuhan, di altarnya kita mau memuji dan menyembahnya. Roh-Mu yang hidup.
Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Saudara, ketika Tuhan Yesus ditinggikan, ketika Tuhan Yesus dimuliakan dan telah naik ke surga, Allah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk selalu menguatkan, untuk selalu menolong kita. Pujian Allah Roh Kudus akan mengantar kita ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Arif. Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya,
dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita berdoa. Segala puja-puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena kami tahu kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua semata-mata atas kasih karunia demi kasih karunia yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah, Engkau tetap memberikan kami kerinduan, keinginan untuk terus mendekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Engkau memberkati dan menolong kami yang akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan pada hari ini, supaya kami semakin dimengertikan dan kami didorong terus untuk taat melakukan apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami melalui firman-Mu, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Engkau menopang kami yang lemah, Engkau menegur kami yang salah, dan Engkau menguatkan kami yang lelah. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasan, biarlah kasih karunia Tuhan cukup baginya untuk boleh menyampaikan apa yang sudah digumulkan bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan satu kesempatan untuk bersama-sama beribadah kembali, dan secara khusus kita akan merenungkan firman Tuhan. Khususnya hari ini kita bersama-sama memperingati hari Pentakosta atau memperingati hari turunnya Roh Kudus. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam hangat dari Majelis Hamba Tuhan GKA Agape Surabaya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba Tuhan, pengurus dan juga jemaat dari GKA Elion Rungkut. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari untuk mendasari perenungan kita pada hari ini, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dengan tema hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Saya akan membacakan satu bagian dari surat Efesus pasal yang kelima,
Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Kita akan fokus di ayat yang ke-18 bagian B. Saya akan bacakan keseluruhan, tapi nanti saya akan ulangi di bagian 18b. Demikian sabda Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Saudara-saudara, salah satu karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada umatnya adalah Roh Kudus-Nya kepada setiap orang percaya. Mengapa terbesar? Karena melalui pemberian tersebut Tuhan menyatakan penyertaan-Nya kepada kita. Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita menjadi yatim piatu dalam menjalani hidup di dunia ini. Namun sayang sekali saudara, masih banyak orang-orang Kristen yang tidak terlalu memahami doktrin tentang Roh Kudus dengan baik dan benar. Sehingga saudara, doktrin ini paling sering disalahpahami, paling sering disalah mengerti dan tidak dimengerti sebagaimana seharusnya. Salah satunya saudara, pengajaran yang menyatakan kalau seseorang ini hidup dipenuhi roh, maka orang itu harus bisa berbahasa lidah atau berbahasa roh. Atau orang itu harus bisa mengadakan sebuah mujizat, atau hidupnya harus ada dalam kemakmuran. Atau misalnya ada juga yang mengatakan bahwa kalau orang itu dipenuhi roh, maka ketika dia beribadah dia akan bersikap emosional, dia akan menangis, dia bisa menjerit, meraung-raung, menunjukkan bahwa hidupnya dipenuhi oleh roh. Bahkan yang ekstrim mengatakan, ada pengajaran mengatakan bahwa Roh Kudus itu bisa ditransferkan dari satu orang kepada yang lain. Saudara-saudara, tentu pengajaran-pengajaran ini tidak sesuai dengan kebenaran dan kaidah firman Tuhan. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen begitu banyak interest terhadap hal-hal yang seperti itu dalam memaknai tentang hidup yang dipenuhi oleh roh? Apa yang membuat mereka mengejar dan mencari hal-hal yang fenomenal seperti itu? Menurut saya saudara, kemungkinan semua ini dicari karena itu merupakan cerminan dari ambisi dan keegoisan manusia berdosa yang selalu ingin sesuatu yang gampang, sesuatu yang fantastik, sesuatu yang menyenangkan bagi diri sendiri dengan cara yang mudah. Kalau saya mau katakan dan boleh katakan saudara, semua tanda-tanda tadi tidak menunjukkan bahwa seseorang itu matang dan dewasa secara rohani, dan belum tentu orang itu adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita perlu menyelidikinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh. Karena itu bersyukurlah hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan, supaya kita memahami dengan jelas dan benar, tidak salah mengerti tentang ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Khususnya di dalam hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus yang kita peringati hari ini saudara. Kita ingin lebih memahami tentang pribadi Allah yang ketiga ini. Bagaimana orang-orang yang hidup di dalamnya, ciri-ciri seperti apa yang kemudian bisa kita lihat dan nampak dari orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di bagian akhir nanti saya akan sedikit menyinggung bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam menghadapi penderitaan dan pergumulan hidup. Ada 3 ciri yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, ciri orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah rindu mencari, rindu memahami kebenaran firman Tuhan, dan ingin taat melakukannya. Yohanes pasal 16 ayat 13 saya akan mengutip bagian ini, dikatakan, tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Saudara, seseorang yang dipenuhi Roh adalah seseorang yang menjunjung tinggi Alkitab sebagai firman Allah. Karenanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan memiliki kerinduan. Kerinduan dia untuk mencari, kerinduan untuk memahami kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Bukan berarti dia sudah memahami seluruh pengertian, seluruh kebenaran dari firman Tuhan secara lengkap dan sempurna. Dia tetap harus menjadi seseorang yang mau terus belajar dan mau diajar terus menerus oleh firman Tuhan. Tetapi saudara, ciri ini tidak bisa hilang. Ciri ini akan begitu kuat dan sangat kuat mendorong dia untuk mencari, memahami kebenaran firman Tuhan senantiasa. Dia akan menjadi orang yang senantiasa lapar dan haus akan kebenaran, sehingga dia akan merasakan terus kebahagiaan ketika dia melakukan hal-hal itu. Saya membandingkan dengan apa yang dinyatakan oleh Daud dalam Mazmur 119, saudara. Dalam satu bagiannya dikatakan, betapa aku mencintai Taurat Tuhan. Aku merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lalu Daud katakan, aku itu megap-megap begitu ya. Dia sangat merindukan, dia sangat menginginkan untuk terus belajar dan mencari firman Tuhan. Oleh karenanya bagi kita juga saat ini, jikalau ada di dalam hati kita kerinduan yang besar, dorongan yang besar, gerakan yang besar untuk memahami firman Tuhan, maka itu merupakan satu pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita dan jangan ditunda lagi. Sebab Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan selalu menarik kita dan memampukan kita untuk dapat memahami firman Tuhan dengan benar. Roh Kudus yang sudah mewahyukan Alkitab kepada para penulis Alkitab, jumlahnya kurang lebih 40 orang dan ditulis dalam rentang waktu kurang lebih ratusan tahun, saudara, bahkan ribuan tahun. Roh Kudus yang sama itu jugalah yang akan menolong kita orang-orang percaya di zaman ini. Ketika kita membacanya, ketika kita merenungkannya, maka dia akan menolong kita untuk dapat mengerti sepenuhnya bagaimana memahami firman itu. Selain itu, saudara, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus juga akan memiliki kerinduan untuk menghidupi firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Sehingga ia bukan hanya menjadi seorang pendengar yang baik, tetapi dia akan menjadi pelaku dan mengusahakan untuk hidupnya semakin taat kepada Tuhan dan menyelaraskan apa yang menjadi kehendak dan selera Tuhan dalam kehidupannya. Karenanya saudara, omong kosong belaka kalau seseorang berkata bahwa hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi yang ia katakan, yang ia hidupi bertentangan dengan firman Tuhan. Omong kosong belaka kalau seseorang berkata hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi dia tidak mau taat dan tunduk kepada pimpinan serta kehendak Roh Kudus yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Benang merahnya harus jelas buat setiap kita orang-orang percaya, saudara. Bahwa bagi seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia punya kerinduan mencari kebenaran firman Tuhan. Dia punya kerinduan memahami firman Tuhan. Dan kemudian dia dengan sepenuh hati menghidupi firman itu dengan ketaatan yang mutlak. Sambil bergantung kepada anugerah demi anugerah Tuhan dan pertolongan Roh Kudus yang akan memampukan dia. Karenanya saudara, bersyukurlah. Kalaupun dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini tidak mudah, tidak gampang. Scott Peck mengatakan life is difficult. Hidup itu susah, saudara. Karena pandemi seperti sekarang ini masih lebih susah lagi, begitu ya. Tetapi kalau dalam masa seperti ini kita masih mau mencari firman Tuhan, kita masih mau belajar mentaati firman Tuhan, ini menjadi satu tanda yang baik. Tanda yang benar dari kerohanian yang sehat, di mana kita menempatkan Roh Kudus sebagai pusat dari hidup kita. Karena tidak sedikit saudara orang-orang Kristen yang dalam memasuki masa pandemi seperti ini seperti kehilangan pegangan. Dan kemudian mereka tidak lagi menikmati ibadah kepada Tuhan. Tidak lagi mau menikmati firman Tuhan. Tidak lagi mencari firman Tuhan dengan kerinduan yang sangat besar, sangat kuat. Bahkan kadang-kadang cenderung kompromi. Supaya apa? Supaya dapat bertahan hidup di tengah-tengah kesulitan. Seharusnya tidak demikian.
Kondisi tidak boleh merubah keberadaan diri kita sebagai orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bahwa kita rindu mencari firman Tuhan dan kita ingin taat melakukannya. Tanggal 26 Oktober 2010, kita tahu kisah ini tentang Kepulauan Mentawai yang diterjang oleh tsunami. Tsunami ini meluluh lantakan rumah-rumah penduduk, dicatat menyebabkan kurang lebih hampir 500 orang meninggal dan 96 orang dinyatakan hilang. Kisah yang sangat sedih. Tetapi saudara, di balik tragedi yang memilukan ini ternyata terselip sebuah kisah yang mengharukan. Dikisahkan seorang bocah 4 tahun selamat dari tsunami yang begitu dahsyat ini. Namanya adalah Andrian Samaloisa. Saudara, Andrian pada waktu tsunami ini terjadi dia tinggal bersama neneknya. Lalu Andrian terpisah dengan neneknya karena terjangan ombak tsunami yang begitu dahsyat dan ia terbawa oleh gelombang ini sampai ke laut lepas, saudara. Sebenarnya orang banyak tidak lagi berharap bahwa Andrian ini akan hidup dan selamat. Tetapi nyatanya dia selamat. Dan tentu ini merupakan satu miracle, satu keajaiban yang luar biasa. Bayangkan saja anak 4 tahun harus berhadapan dengan gelombang tsunami yang begitu kuat. Orang dewasa saja bisa tewas, apalagi anak berusia 4 tahun. Lalu dia diseret ke tengah lautan yang lepas, yang lebih ganas juga, saudara. Orang mungkin tidak berpikir lagi dia bisa selamat. Andrian mungkin juga berpikir dia tidak berdaya dan tidak punya kemampuan apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi mengherankan, dikatakan dia selamat. Ya. Tadinya orang berpikir, wah, lautan lepas menjadi tempat peristirahatannya terakhir, begitu ya bagi Andrian. Tetapi enggak. Ternyata dia bisa hidup dan dia selamat. Apa yang menyebabkan dia bisa selamat? Saudara, yang menyebabkan dia selamat adalah ketika tsunami itu menerjang, dan selama tsunami itu menerjang dan menyeret dia ke laut lepas, dia tidak pernah melepaskan pegangan tangannya kepada sepotong gabus, ya, mungkin semacam styrofoam yang cukup besar, saudara. Dia berpegangan terus-menerus kepada gabus itu. Dan karena gabus itu, saudara, meskipun tsunami begitu besar, lalu kemudian gelombang itu menyeret dia ke laut lepas, Andrian tetap dapat ditopang tubuhnya dan dia ditemukan selamat. Saudara, apa yang dialami Andrian sebenarnya bisa menjadi cerminan bagi kehidupan kita saat ini. Bukankah kita ini sedang hidup di tengah-tengah belantara samudra raya kehidupan yang cukup berat? Khususnya sejak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan menunjukkan, saudara, bahwa kita bisa terhempas kapan saja dan dalam situasi bagaimanapun juga. Seolah-olah drama kehidupan ini seperti berseri-seri dan tiada akhirnya bagi kita. Orang-orang kita sayangi harus mendahului kita, berpisah dengan kita selama-lamanya. Pekerjaan kita menjadi lebih sulit, usaha apalagi. Mungkin studi juga, sosialisasi termasuk pelayanan dan kehidupan kita beribadah. Dengan terpaksa kita harus menjalani ibadah secara online. Saudara-saudara, COVID-19 datang bak tsunami. Kita tidak bisa mencegahnya. Kita tidak bisa melawannya. Kita tidak bisa menghindarinya. Apa yang membuat kita bisa survive dalam keadaan seperti ini? Kita perlu belajar berpegangan kepada sepotong gabus seperti Andrian. Apa sepotong gabus itu, saudara? Potongan gabus bagi kita adalah firman Tuhan. Kita harus terus berpegangan pada firman Tuhan. Dan itulah yang merupakan ciri dari orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia akan selalu mencari, dia akan selalu punya kerinduan, dia selalu punya keinginan untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan, belajar firman Tuhan dan menyelaraskan hidup untuk taat kepada Tuhan. Oleh karena itu pertanyaannya, ketika COVID ini terus berkepanjangan dan berkelanjutan, bagaimana dengan kehidupan kita?
Kita yang mengaku sebagai orang percaya, kita yang mengaku sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, apakah kita masih rutin setiap hari membangun kebiasaan, sebuah disiplin rohani yang terus-menerus memulai hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan? Kita menikmati waktu-waktu teduh kita bersama dengan Tuhan. Kita menikmati pembacaan firman Tuhan. Kita menikmati waktu-waktu doa kita. Kita terus merasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Apalagi di tengah ibadah online seperti ini, kita bisa mendapatkan banyak input, mendapatkan banyak hal melalui internet, saudara. Apakah kita manfaatkan itu? Dan apakah itu terus kita cari? Dan bukan hanya mencari, tapi kemudian kita mulai belajar mentaatinya. Kita mulai belajar menyelaraskan hidup kita. Kita mulai melihat selera kita apakah sama dengan seleranya Tuhan. Kalau itu yang bukan menjadi seleranya Tuhan dan Tuhan tidak suka dengan hal itu, maka kita harus melepaskannya. Kita harus berhenti untuk melakukannya dan mulai mengikut apa yang Tuhan mau. Jika hidup kita dipenuhi Roh, maka kita tidak akan pernah mau sedetik pun untuk lepas dari firman Tuhan. Seperti pemazmur mengatakan dalam Mazmur pertama, yang berbahagia itu adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia akan terus bertumbuh, dia akan terus berkembang, dia akan terus survive dan bertahan melewati apapun juga dalam masa-masa kehidupannya. Yang kedua, saudara, ciri orang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, apakah yaitu hidup yang sia-sia bagi orang Kristen? Kita sering menilai hidup itu berkualiti atau tidak, atau sia-sia. Dari mana kita menilainya dan bagaimana orang Kristen menilainya, saudara? Hidup yang sia-sia menurut saya bagi seorang Kristen bukanlah karena pandemi sejak tahun lalu membuat kita tidak bisa merasakan yang namanya kesuksesan. Atau usaha kita berantakan, tidak berhasil, dan lebih sulit sekarang. Hidup yang sia-sia juga bukan karena setahun yang lalu ada banyak rencana-rencana kita, daftar list, waiting list kita atau list-list harapan kita dan impian kita yang berantakan dan tidak terpenuhi. Hidup yang sia-sia juga bukan karena kita mungkin sampai saat ini belum menemukan pekerjaan atau jodoh yang tepat bagi kita. Atau hidup yang sia-sia juga bukan berarti segala sesuatu yang sudah kita planning gagal di tengah jalan. Bukan itu. Seringkali perspektif kita menilai kesia-siaan hidup sama seperti orang dunia. Ketika tidak bisa mencapai mimpinya, ketika tidak bisa mencapai kesuksesan seperti yang dibayangkan, bergelimang harta, punya kedudukan dan keterkenalan, itu adalah harapan dunia. Alkitab berkata hidup yang sia-sia patokannya bukan kesuksesan, keberhasilan atau capaian prestasi tertentu yang kita raih secara materi. Tetapi ukurannya adalah apakah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan semakin bertumbuh, berbuah dan terus menjadi serupa dengan Kristus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dalam Filipi pasal 1 Paulus katakan, aku punya dua pilihan. Pilihan pertama pergi ke surga dan itu jauh lebih enak. Kita sudah percaya pilihan ke surga itu bukan sesuatu yang menakutkan kan, tapi membahagiakan. Paulus katakan itu juga. Tetapi dia katakan ada pilihan kedua dan aku mau di situ. Untuk apa? Tetap ada di bumi, tetap ada di dunia melayani Tuhan dan hidup berbuah. Itulah capaian kesuksesan dari perspektif Tuhan. Jika kita mengikut Tuhan, maka capaian-capaian yang harus kita kejar supaya hidup kita tidak sia-sia adalah bagaimana kita bertumbuh dan berbuah seperti yang Tuhan harapkan. Dan hidup yang bertumbuh berbuah ini lekat hubungannya dengan hidup yang semakin kudus, yang semakin suci,
dan itulah hidup yang tidak sia-sia dalam kacamata Tuhan. Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang hidupnya telah diubah oleh pengaruh Roh Kudus dan firman Tuhan, sehingga dia lebih suka kepada kekudusan dan menjauhi dosa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak menyukai hal palsu, dia tidak menyukai hal yang tidak benar, dia tidak menyenangi hal-hal yang tidak suci, hal-hal yang menyeleweng, tidak. Sebaliknya dia akan mencari bagaimana hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, sebab Roh Kudus menjadikan kita umat milik kepunyaannya yang kudus, dan hidup kita harus berada dalam kekudusan seperti yang dikehendakinya. Status kita dalam Kristus disebut sebagai orang kudus. Artinya kita adalah orang-orang yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Tapi kondisi kita sebagai manusia, kita masih terus berjuang untuk memiliki hidup yang semakin kudus dan semakin serupa dengan Kristus. Dan itu diperjuangkan sampai Tuhan memanggil kita kembali. Itu sebabnya selama masih ada nafas, selama masih ada hidup, maka disitulah kita akan berjuang setiap hari. Kita melakukan banyak pertobatan setiap hari dari kenajisan dan dari keberdosaan kita. Saya sedikit membaca survei saudara belakangan ini tentang masa pandemi, menyatakan bahwa 22% anak-anak yang menyaksikan tayangan pornografi itu meningkat jumlahnya. Ya, 22% saudara, jumlahnya meningkat dari sebelum masa pandemi. Apalagi sekarang anak-anak kita harus memegang handphone atau kemudian harus berhadapan banyak dengan komputer, dengan laptop mereka, dengan internet, saudara. Ini sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Dan ini menunjukkan bahwa memang begitu mudahnya pengaruh internet yang bisa dipakai secara positif sekaligus juga bisa dipakai secara negatif. Kenaikannya 22% dan ini berbincang tentang anak-anak remaja. Satu kali saya berbincang dengan beberapa anak remaja ya di satu gereja dan mereka share, mereka terbuka, mereka katakan bahwa hampir semua yang saya ajak bicara, mereka katakan ya mereka pernah nonton pornografi. Semua, nggak ada satupun yang nggak nonton, ya karena saya berbicara dengan laki-laki semua ya, anak-anak remaja laki-laki. Tapi jangan pikir anak perempuan aman-aman saja. Saya juga mendengar kesaksian dari seorang anak remaja perempuan yang mengatakan bahwa iya, film-film Korea yang sifatnya romantis yang kadang-kadang memicu mereka juga untuk suka ya melihat hal-hal yang seperti itu. Kalau ini disurvei kepada orang dewasa bagaimana saudara? Kalau anak-anak 22%, saya tidak tahu orang dewasa seperti apa. Mungkin saja jumlahnya juga bisa meningkat. Mungkin saja juga jumlahnya bisa naik. Dan di dalamnya adalah orang-orang Kristen pun ada. Nah ini yang saya maksudkan dengan pergulatan tadi, bahwa memang Roh Kudus saudara melahirbarukan kita menjadi umatnya yang kudus, tetapi dalam hidup kita sebagai umat yang kudus kita struggle terus menerus. Berjuang untuk melawan godaan kita, melawan kedagingan kita. Dosa yang berusaha menyeret kita untuk terus berbuat dosa dan bukan menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kadang kita salah berpikir bahwa yang perlu bertobat itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi coba perhatikan kalau sudah lihat di Alkitab, misalkan Wahyu, ya di dalam kitab Wahyu saudara, ada 7 gereja yang dikirimi surat oleh Tuhan. 4 gereja diantaranya, 4 jemaat Tuhan, 4 jemaat orang Kristen saudara, diperintahkan oleh Tuhan untuk bertobat. Dan ancaman ini bukan ancaman yang main-main. Tuhan katakan kalau mereka tidak segera melakukannya, Tuhan tidak segan-segan untuk menghukum mereka. Jadi saudara, pertobatan untuk menerima Kristus memang kita lakukan satu kali seumur hidup. Tetapi pertobatan untuk kesucian hidup kita lakukan seumur hidup dan terus menerus. Disinilah kita melihat kolaborasi yang indah bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus punya keinginan hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Dan karena itu Roh Kudus akan memenuhi orang itu untuk membersihkannya senantiasa,
memberikan semangat baru untuk lebih mencintai Tuhan dan bukan mencintai dosa. Kita masih mungkin berbuat dosa. Kita masih mungkin untuk hidup tidak kudus. Tetapi jika kita menundukkan diri kepada firman dan pimpinan dari Roh Kudus, Galatia mengatakan maka kita akan menaklukkan kedagingan kita. Kita dimungkinkan untuk mengalami pembaharuan yang terus menerus. Sehingga hidup kita semakin suci dan semakin kudus. Dan disitulah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Saudara, manusia tidak akan pernah bisa merubah dirinya sendiri tanpa pertolongan Roh Kudus. Karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini punya kecenderungan untuk melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Kita harus mengakui bahwa satu-satunya sumber di mana kita bisa berubah dan diubahkan adalah oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan perubahan itu dari dalam keluar. Sehingga sesuatu yang kemudian menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Tapi sayangnya kadang-kadang kita terjebak. Kita lebih sering memoles bagian luar dari diri kita supaya nampak bahwa bagian dalam pun baik, bagian dalam pun beres. Tetapi seharusnya pekerjaan itu dimulai dari dalam dan diubahkan dari dalam. Apa yang lahir dari dalam inilah yang akan mencerminkan keluar yang sesungguhnya yang terjadi, saudara. Saya membaca sebuah kisah yang agak lucu, di mana para bikers, ya, mereka-mereka yang hobinya berkendaraan motor, saudara, motor-motor gede atau motor-motor yang luar biasa, mereka tertipu, ya, tertipu oleh siapa? Oleh seorang wanita cantik. Jadi sedang ramai di media sosial, warganet begitu terkesima ketika melihat ada seorang gadis cantik yang hobinya itu adalah motor, saudara. Ya, menurut mereka itu sangat jarang sekali. Ngerti tentang motor, ngerti tentang mesin, ngerti tentang model mesin dan sebagainya. Sangat jarang sekali gadis seperti itu. Sehingga follower dari gadis ini tuh sampai mencapai ribuan, saudara. Kenapa? Selain parasnya yang ayu, pengetahuan tentang motornya membuat mereka terkagum-kagum. Tapi beberapa waktu lalu diberitakan mereka semua kecewa, gitu ya. Mereka kecele, gitu ya. Kenapa? Karena ternyata wanita atau gadis yang mereka lihat sebagai gadis idaman para bikers itu hanyalah sebuah tipuan dari sebuah aplikasi face app, saudara. Ya. Karena ternyata setelah kemudian gadis ini menguak siapa jati dirinya, ternyata dia adalah seorang pria. Ya. Dan bukan hanya seorang pria, dia adalah seorang aki-aki, ya. Seorang sudah 50 tahun ke atas, saudara. Ya, jadi sangat beda sekali dan orang tertipu dengan hal itu. Face app bisa mengubah wajah dan tampilan kita. Tapi bukankah Allah kita bisa melihat sampai kedalaman hati? Enggak bisa kita terus memakai topeng terus-menerus dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, di tengah-tengah pekerjaan masyarakat atau orang lain. Enggak bisa terus-menerus, saudara. Kenapa? Karena masih ada pribadi yang melihat kita. Dan pribadi itu bahkan tinggal di dalam hati kita yang akan selalu menggelisahkan kita ketika kita tidak hidup semakin kudus seperti yang Tuhan mau. Oleh karena itu jangan kita terus memoles bagian luar diri kita supaya nampak baik, nampak kudus, nampak benar. Tapi sebenarnya hati kita tidak terus-menerus dimurnikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Mari kita terus bergaul dengan firman. Mari kita terus mengharapkan Roh Kudus senantiasa memberikan kita kepekaan terhadap hal-hal yang mungkin kita sudah lakukan dosa. Tak berkenan. Kepekaan seperti ini perlu dibangun. Supaya apa? Supaya kita semakin mengerti bahwa jalan yang sedang kita ambil bukan sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dia akan memiliki dan menjalani hidup kudus. Karena ia memiliki kerinduan bahwa hidupnya harus semakin selaras dengan firman Tuhan dan bukan kehendak dirinya. Yang terakhir, saudara, ciri orang percaya yang dipenuhi Roh adalah dia akan berkobar-kobar bagi pemberitaan Injil.
Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, satu ayat yang sangat terkenal dikatakan, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, tanda seorang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, dia berani bersaksi dan berani memberitakan Injil. Gereja, jikalau orang-orang Kristen tidak lagi suka memberitakan Injil, tidak lagi berminat untuk memberitakan Injil, tidak lagi berani untuk memberitakan Injil, tidak lagi mau membuka mulutnya untuk menyatakan Injil, maka gereja lama-kelamaan akan menjadi suam-suam kuku. Gereja lama-kelamaan akan menjadi dingin. Gereja lama-kelamaan akan tidak maju dan seperti garam yang tidak asin, hanya akan dibuang dan diinjak orang. Kenapa banyak orang Kristen diam tatkala mereka berhadapan dengan banyak orang, padahal mereka adalah saksi-saksi Kristus? Kadang-kadang saudara, kita bisa berjam-jam membahas hal-hal yang lain, membahas bisnis, usaha, pekerjaan, hobi, film, makanan, keluarga, bahkan gosip, saudara. Kita bisa membahasnya berjam-jam di WA group atau lewat telepon atau ketemuan dengan orang di kafe dan sebagainya. Tapi kenapa orang Kristen tidak bergairah untuk menceritakan tentang Kristus? Biasanya mereka lebih takut untuk ditolak oleh manusia dibandingkan dengan mereka taat kepada Tuhan. Orang kalau hidupnya dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan mati-matian susah memberitakan Injil. Meskipun ada banyak ancaman dan penderitaan yang mungkin akan dialami olehnya. Dan Alkitab menunjukkan semua ini, Alkitab tidak menyembunyikannya. Tapi Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana pemberitaan Injil, saksi-saksi Kristus di gereja mula-mula, mereka yang berani mewartakan firman, mereka akan mengalami ancaman, tekanan, tindasan, saudara. Tetapi bukankah mereka tetap memberitakannya? Apa karena mereka bonek? Apa karena mereka pemberani luar biasa? Tidak. Karena hidupnya dipenuhi Roh, maka mau tidak mau, suka tidak suka, mereka akan lebih taat, karena penginjilan bukanlah sebuah pilihan tetapi sebuah keharusan bagi kita. Lihat saja bagaimana perubahan yang dialami oleh rasul-rasul ketika mereka hidupnya dipenuhi Roh. Petrus yang tadinya menyangkali, bersembunyi, gentar, takut, lebih suka mencari keamanan bagi diri sendiri tanpa memikirkan lagi perintah Tuhan. Dia berani berkhotbah. Bahkan dia mengatakan di sebuah sidang pimpinan agama Yahudi, silakan putuskan sendiri taat kepada manusia ataukah taat kepada Kristus. Keberanian dari manakah muncul seperti ini jikalau bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya? Mereka mengenalinya sebagai seorang nelayan, orang biasa tidak berpendidikan. Bagaimana mungkin dia bisa punya keberanian begitu besar jikalau bukan Roh Kudus yang memberikan keberanian itu kepadanya? Demikian juga Paulus, sang penganiaya jemaat mula-mula. Ketika dia ditangkap oleh Tuhan, hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kemudian dia berubah menjadi seorang pemberita Injil. Di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 1-7, ketika dia kemudian di Ikonium menghadapi ancaman, menghadapi tekanan, dikatakan di sana Paulus tetap tinggal mengajar di sana. Paulus dengan berani memberitakan firman Tuhan, dia tetap menginjili di sana. Jadi saudara, kita melihat seseorang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, maka dia bukan hanya mau, tetapi dia berani untuk bersaksi memberitakan Injil. Dia akan memiliki kepedulian terhadap hidup kekal seseorang. Karena memang kesempatan orang untuk menerima hidup kekal itu ketika dia ada di bumi ini. Dan apa yang dia sampaikan, yang dia katakan tentang berita Injil akan mempengaruhi apakah dia akan hidup kekal bersama dengan Tuhan di sorga, ataukah dia akan terpisah dari Tuhan dan hidup dalam neraka. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan berusaha memperkenalkan siapakah Kristus. Dia akan mengajak orang itu untuk datang kepada Tuhan. Dia akan memikirkan berbagai macam cara agar Injil dapat diberitakan. Bagaimana dengan Bapak Ibu?
Di zaman internet dan online digital seperti sekarang ini, kesempatan kita sebenarnya untuk memberitakan Injil begitu banyak. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, atau kita bisa mengirimkan video-video penginjilan kepada orang-orang di sekitar kita tanpa kita berbicara. Kita bisa menginjili hanya dengan satu jari kita. Ketika kita mau menggunakan jari ini untuk mengklik satu aplikasi dan mengirimkan berita Injil kepada orang-orang yang kita kenal. Tapi adakah itu membara di hati kita? Adakah kita punya hati yang berbelas kasihan seperti Tuhan Yesus? Ketika melihat orang banyak itu, mereka yang berjalan tidak ada pengharapan. Ada belas kasihan yang terdorong dalam hatinya untuk menyatakan sesuatu tentang kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita? Saya melihat satu survei yang baik, saudara, bahwa penginjilan di zaman masa pandemi seperti ini meningkat ribuan kali lipat dari biasanya. Dan apakah saudara dan saya mau menjadi bagian di dalam hal ini? Kita rindu selama Tuhan masih beri kita hidup, maka kita mau untuk memberitakan Injil Tuhan. Pernahkah saudara berpikir, saudara bertanya, kenapa ada orang-orang yang terkena COVID dan kemudian kenapa ada orang-orang seperti kita yang tidak kena? Saya merenung, saudara, bagian ini karena saya melihat COVID ini sudah betul-betul hadir di depan pintu kita. Bukan jauh di sana, bukan di Tiongkok sana, bukan, tetapi di depan pintu kita. Kita bisa kena tanpa kita sadari. Kita bisa kena kapanpun juga, melalui siapapun juga, dengan cara apapun juga. Dan kalau kita masih eksis hari ini, masih ada hari ini, dan masih bisa hidup hari ini, pertanyaannya kenapa? Pernahkah kita merenungkan hal itu? Menurut saya kalau kita masih dikasih hidup, berarti ada penugasan yang belum selesai, yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan penugasan itu bukan berarti kita menikmati hidup kita sendiri, bukan. Saya yakin bukan itu. Tetapi penugasan itu seperti talenta yang dipercayakan kepada hamba-hambanya, atau seperti uang minang dipercayakan kepada ketiga hamba itu. Dan ketika Tuhan nanti datang menjemput kita, maka Dia akan menuntut pertanggungjawaban dari kita akan hal-hal itu. Dan ketika masa itu datang, apakah saudara dan saya siap? Saya membaca sebuah kisah tahun 1877. Pendeta Upham berkhotbah dan menceritakan kisah tentang seorang pemuda. Pemuda ini menderita sakit. Sebulan sebelum sakit dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu kemudian dia divonis oleh dokter dia hidup tidak akan lama lagi. Dan kemudian dia meminta pendetanya untuk datang menghampiri dia dan dia menyatakan sesuatu. Karena nampak sedih, pendeta ini bertanya kepada dia, "Kenapa kamu sedih? Apa yang membuat kamu sedih?" Pemuda ini mengatakan, "Saya sedih bukan karena masa muda saya akan berakhir dalam beberapa waktu ini. Saya sedih bukan karena saya tidak bisa menikmati kesenangan-kesenangan seperti orang-orang muda lainnya. Tetapi yang membuat saya sedih adalah saya sudah diselamatkan oleh Kristus. Dan saya akan berjumpa muka dengan Dia. Tetapi haruskah saya pergi dengan tangan hampa? Sebab belum seorang pun saya bawa untuk percaya kepada Kristus." Kalau kita masih ada waktu dan kita hari ini masih diberikan hidup, berarti tugas itu belum selesai. Mari kita kerjakan, saudara. Jangan kita pulang ke rumah Bapa dengan tangan hampa. Tetapi kita mengusahakan bagaimana supaya Kristus dikenal dan orang mengenal Kristus. Di antaranya mungkin ada sanak kerabat kita, anggota keluarga kita, teman-teman kita. Tiap hari mungkin kita chatting dengan dia. Kenapa kita tidak berani mewartakan tentang Kristus kepadanya? Dan bukankah kita tidak perlu menunggu orang lain yang melakukannya, jikalau Tuhan memberi kesempatan dan membuka kesempatan itu kepada kita? Orang yang hidupnya dipenuhi roh, dia akan punya kerinduan yang besar untuk memberitakan Injil Tuhan.
Sebagai bagian akhir saya katakan tadi bahwa saya ingin sama-sama kita melihat bagaimana mengkaitkan tentang hidup yang dipenuhi dengan roh dan peranan Roh Kudus di dalam penderitaan yang kita alami. Roma pasal 5 ayat yang ke-5 sampai 6 dikatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara, dalam hidup ini kita dimungkinkan untuk mengalami penderitaan. Kita dimungkinkan untuk mengalami siksaan, sengsara, kematian, dan kesulitan. Tetapi kita melihat bahwa dalam kesemuanya bagi orang yang dipenuhi roh, Allah mengaruniakan kepada kita kasih-Nya yang tak terbatas. Sehingga ketika segala sesuatu yang buruk terjadi, tidak membuat kita menjadi goyah dan goncang. Semua bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi karena kita menaruh pengharapan di tempat yang tepat, yaitu di dalam Dia. Dengan kasih karunia-Nya Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita dan Dia menyertai kita. Dia mendampingi kita. Bahkan di dalam Roma pasal 8:26 dikatakan ketika kita lemah dan kita tidak bisa berdoa apa-apa lagi, maka Roh Kudus akan berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Karena itu marilah kita hidup senantiasa menginginkan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita punya rasa lapar dan haus akan firman. Kita belajar hidup kudus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita terus memberitakan firman dan yakinlah Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Kiranya firman Tuhan hari ini ketika kita memperingati hari turunnya Roh Kudus Pentakosta ini saudara, sekali lagi menguatkan kita, menopang kita dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih karunia kebaikan-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan pada hari ini. Kalau kami boleh kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu semata-mata karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Dan terima kasih kalau firman itu berbicara kembali mengingatkan kami, atau kemudian menegur kami, atau bahkan kemudian memotivasi kami kembali, biarlah firman itu kami bawa pulang, kami jalani dan kami hidupi dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Mari saya akan memimpin Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bapa di surga, hari ini juga kami bersyukur di tengah-tengah ibadah kami diberikan kesempatan untuk menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan kepada Tuhan. Secara khusus hari ini kami mau berdoa bagi pelayanan usiawan. Mohon Tuhan pimpin persekutuan jemaat mereka yang sudah memasuki usia lanjut, baik yang ada di gereja Elion Pregolan, Satelit ataupun Rungkut. Kami rindu Tuhan wadah ini menjadi tempat di mana mereka boleh merasakan sukacita, kekuatan, penghiburan dan pengharapan dari Tuhan. Secara khusus ketika mereka dihiburkan, dikuatkan, diberikan pengharapan melalui firman Tuhan. Biarlah dalam masa tua mereka terus meyakini bahwa Tuhan senantiasa menggendong mereka, senantiasa memelihara mereka di tengah-tengah segala kelemahan, keterbatasan mereka. Dan Tuhan juga menolong para hamba Tuhan yang menggembalakan para usiawan ini. Biarlah Tuhan taruh hikmat, bijaksana, kasih sayang, kesabaran yang lebih besar, supaya terus menggembalakan orang-orang ini, menggembalakan kaum usiawan sehingga mereka terus memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi negara kami Indonesia, di mana kami tinggal, di mana kami diberkati, di mana kami juga boleh beribadah. Tuhan, kami berdoa. Yang kami takutkan pasca lebaran ini akan banyak muncul lonjakan-lonjakan COVID-19. Tapi kami percaya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kedaulatan dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa dan kami bersehati memohon supaya masyarakat Indonesia diberikan pengertian yang baik untuk sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan mereka.
Dan kami bersyukur proses vaksinasi yang sudah berlangsung Tuhan, ada begitu banyak orang yang sudah mendapatkannya, dan kami harapkan dengan vaksinasi yang sudah berjalan menimbulkan herd immunity di kalangan masyarakat, dan ini juga menolong pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19. Namun sayang masih banyak beberapa masyarakat yang menolak untuk divaksinasi. Mohon Tuhan menyadarkan mereka supaya mereka lebih mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan diri sendiri. Kami juga terus berdoa bagi pergumulan gereja-gereja Tuhan, baik mereka yang sudah on-site ataupun mereka yang masih online. Kami doakan secara khusus yang on-site, Tuhan menolong mereka supaya tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tetap menjaga jarak sehingga mereka tidak menimbulkan klaster-klaster penyebaran COVID yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa negara ini dalam menghadapi terorisme, baik di Poso, baik di Papua. Mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan juga memberi hikmat dan bijaksana buat mereka. Terima kasih, kami menyerahkan doa-doa syafaat ini. Kami juga menyerahkan pergumulan jemaat-Mu yang mungkin dalam kelemahan, keterbatasan, dan kesakitan. Biarlah Tuhan juga senantiasa menolong mereka. Dengan doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saya serahkan kembali untuk mimbar. Ya saudara, sebagai respon firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri dan dengan gereja di sepanjang sejarah dan di segala tempat kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Jemaat dapat langsung mentransferkan ke nomor rekening ataupun scan QR code yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita naikkan syukur kita dengan satu pujian Kidung Roh Kudus. Memenuhi hatimu dan jiwamu.
dikasihi Tuhan, ketika kita mengatakan hidup dipenuhi Roh Kudus, marilah kita bersama-sama hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup terus berkobar-kobar untuk memberitakan Injil Tuhan. Marilah kita terus bersandar kepadanya, kita boleh terus mengatakan kepada Yesus, Yesus, oh Yesus, penuhi hatimu. Yesus, oh Yesus, penuhi hatiku. Yesus, oh Yesus, penuhi hatiku. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita mau menyerahkan untuk persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami boleh memperingati hari di mana Roh Kudus boleh datang, boleh dicurahkan ke atas kami. Ketika kami boleh merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, Engkau yang akan menolong kami boleh terus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan, dan kami boleh untuk terus berkobar-kobar memberitakan Injil-Mu. Engkau yang akan menolong setiap kami ya Bapa, dan kami sungguh mengucap syukur ada begitu banyak berkat rohani maupun berkat jasmani yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami boleh mempersembahkan sebagian berkat jasmani yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau mau memakai, Engkau mau menguduskan, dan Tuhan yang akan mau memakai semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit bersama dan segala pujian, hormat dan kemuliaan kita kembalikan kepada Bapa di sorga. Doksologi kemudian doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Arif. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita membawa berkat firman Tuhan beserta dengan kita, bahwa kita rindu menjadi pribadi yang senantiasa mencari dan melakukan firman Tuhan, hidup dalam kekudusan dan terus memberitakan Injil dimanapun Tuhan menolong dan menempatkan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan
silakan duduk, ibadah setelah selesai, doa teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.